Shalom, selamat pagi keluarga damai. Bertemu kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera edisi Sabtu 21 Agustus 2021. Sebelum kita masuk ke dalam renungan hari ini, marilah kita menenangkan hati dan pikiran kita. Kita mohon pimpinan Allah di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau boleh hadir bersama-sama kami saat ini. Sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus menuntun dan mengajar kami untuk kami boleh memahami akan firman yang kami dengar. Lembutkan hati kami ya Tuhan, agar kami boleh peka mendengar suara-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pernahkah Bapak Ibu Saudara berdoa, meminta sesuatu kepada Tuhan terus-menerus dan dalam waktu yang cukup lama, namun sepertinya tidak ada jawaban? Lalu Bapak Ibu Saudara mulai menyerah dan bahkan berhenti untuk mendoakannya? Saya sendiri merasa bertekun dalam doa merupakan suatu pergumulan yang berat. Apalagi ketika doa-doa itu tampaknya seperti tidak didengarkan oleh Tuhan. Hal itu tentunya membuat kita menjadi putus asa dan akhirnya berhenti berdoa. Hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan apa kata firman Tuhan mengenai hal berdoa. Kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis pada kitab Lukas 11 ayat 5-13. Ayat ke-5 dan ke-6 berbunyi demikian. Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.'" Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah merupakan suatu kebiasaan pada masa itu untuk menjamu atau menghidangkan makanan apabila ada yang berkunjung ke rumah kita. Jadi bagi orang Israel pada masa itu, jika mereka tidak bisa menghidangkan sesuatu, itu adalah suatu hal yang sungguh memalukan bagi mereka. Jadi masalah menjamu tamu ini merupakan masalah yang penting bagi mereka. Cukup penting sampai membuat orang ini lari ke rumah sahabatnya untuk meminjam roti. Kita lanjutkan dengan ayat ke-7 dan ke-8. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, "Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara." Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Di sini kita melihat bahwa si sahabat bisa saja menolak dengan alasan keluarganya sudah tidur. Kalau ia bangun dan mengambil roti, itu bisa saja membangunkan anak-anaknya. Namun dikatakan karena kegigihan orang tersebut dan ketidakmaluannya, sahabatnya ini pun akhirnya memberikan keperluannya. Perumpamaan ini ditutup oleh Yesus dengan perkataannya di ayat yang ke-9 dan 10 demikian. "Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat sepintas, perumpamaan ini tampak seperti suatu kesempatan emas bagi kita. Kita bisa meminta apa saja. Wah, Bapak Ibu bisa bayangkan ya, ini seakan-akan Yesus memberikan kita sebuah cek kosong. Dan kita bisa menuliskan angka berapa saja di atasnya. Dan asalkan kita terus-menerus meminta dan mengingatkan Tuhan, Ia akan menandatangani cek tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah sebabnya ketika kita membaca firman Tuhan, kita perlu memahami dalam konteks apa ayat tersebut dinyatakan. Kita perlu memahami secara keseluruhan dan tidak hanya mengambil sepotong-sepotong dari firman Tuhan dan kemudian menyesuaikannya dengan kebutuhan kita. Kalau kita melihat kembali kepada Lukas 11 ini, perumpamaan ini diangkat oleh Yesus ketika murid-murid bertanya tentang bagaimana cara berdoa yang benar.
Di ayat 1-4 Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana mereka dan tentunya kita juga seharusnya berdoa. Lalu Yesus mengajarkan doa yang kita kenal dengan doa Bapa Kami. Doa ini diawali dengan Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Jadi pertanyaan pertama dan terpenting yang harus kita tanyakan mengenai doa kita adalah, apakah yang saya minta dalam doa saya adalah untuk kemuliaan Tuhan atau menguduskan nama Tuhan? Lalu selanjutnya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi pertanyaan kedua adalah, apakah doa saya berfokus pada kerajaan Allah dan kehendak Allah, atau fokusnya adalah kehendak dan keinginan saya belaka? Lalu selanjutnya, apakah doa kita juga senada dengan hal-hal lain dalam doa Bapa Kami tersebut? Makanan yang secukupnya, pengampunan, dan tuntunan dalam menghadapi pencobaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita telah memahami model doa yang diberikan Yesus, lalu kita kembali lagi ke perumpamaan tadi, tentu sekarang kita memiliki pemahaman yang lebih dalam. Bahwa Yesus bukan bermaksud mengatakan bahwa kita bisa meminta apa saja. Tetapi kita harus melihat apakah doa kita sudah sesuai dengan outline atau contoh yang diberikan Yesus dalam doa Bapa Kami. Yesus berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ini merupakan suatu undangan bagi kita. Allah yang adalah Bapa yang baik, yang rindu untuk memiliki relasi dengan anak-anaknya. Karena itu dia mengatakan mintalah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada yang salah dengan meminta. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita boleh meminta kepadanya. Bolehkah kita meminta kesembuhan? Bolehkah kita meminta pekerjaan? Meminta pemulihan keadaan ekonomi kita? Tentu saja boleh. Yesus melanjutkan, carilah maka kamu akan mendapat. Pertanyaannya adalah, apa yang sesungguhnya kita cari dalam doa kita? Apakah kita sungguh-sungguh mencari wajahnya untuk menikmati relasi bersamanya? Atau kita hanya mencari tangannya untuk melihat berkat-berkat yang disediakannya? Apa yang lebih kita cari? Berkat atau sang pemberi berkat? Bagian selanjutnya dikatakan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Minta, cari, dan ketok. Alkitab Bahasa Inggris versi NLT memberikan penekanan pada ketiga kata kerja ini dengan menggunakan kalimat keep on asking, keep on seeking, keep on knocking, yang artinya menggambarkan kata kerja yang terus-menerus dilakukan. Keep on, teruslah meminta, teruslah mencari, dan teruslah mengetok. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan menyerah, teruslah berdoa. Tuhan rindu untuk saudara mencarinya dalam doa-doa saudara. Kalaupun doa saudara belum terjawab, teruslah berdoa, maka saudara akan mengalami perjalanan iman dalam relasi yang dalam dengan Allah. Lalu apakah itu berarti bahwa setiap permintaan kita akan diberikan? Ayat 11-13 mengatakan, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa di surga adalah Bapa yang baik, yang sangat mengasihi kita. Dia pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita menurut hikmat-Nya. Keluarga damai yang terkasih, bagaikan permainan puzzle. Hidup kita terdiri dari potongan-potongan puzzle yang jika dilihat per potong, kita tidak dapat memahami gambarnya. Namun Allah dapat melihat gambar besar kehidupan kita. Allah tahu potongan puzzle mana yang cocok ditempatkan pada bagian yang mana. Apa yang kita minta mungkin seperti satu potongan puzzle dalam genggaman kita. Ketika kita memaksakan potongan itu ke tempat yang tidak pas, tentu itu akan merusak keseluruhan gambar.
Karena itulah kita harus terus meminta kepada Tuhan di dalam doa kita untuk memahami apa yang harus kita lakukan dengan potongan puzzle itu. Terkadang Ia akan mengiyakan, kita boleh meletakkan potongan puzzle itu. Maka kita tahu bahwa potongan puzzle itu adalah hal yang tepat. Tetapi terkadang Ia akan meminta kita mengambil potongan-potongan puzzle yang lain terlebih dahulu untuk membentuk suatu bagian gambar, barulah akhirnya kita bisa meletakkan potongan puzzle yang pertama tadi. Atau Tuhan akan menunjukkan potongan-potongan puzzle yang lain yang harus kita letakkan, dan kita akhirnya menyadari bahwa potongan puzzle yang pertama tadi bukan bagian dari keseluruhan puzzle, sehingga kita bisa membuangnya agar tidak merusak gambar puzzle tersebut. Allah memiliki gambaran utuh akan kehidupan kita. Bagian kita adalah terus mengetuk pintunya, mencari wajahnya, agar kita bisa mendapatkan damai sejahtera dalam relasi yang indah dengan Allah. Dan ketika kita berada dalam relasi yang intim dengan Allah, maka kita bisa meyakini bahwa setiap yang diberikan Allah kepada kita adalah yang terbaik. Dan dengan penuh keyakinan kita pun bisa berdoa, bukan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, ampuni kami kalau hingga hari ini mungkin doa-doa kami lebih banyak diisi oleh permintaan-permintaan yang berpusat kepada diri kami sendiri. Ajar kami ya Bapa, untuk kami boleh mengejar hadir-Mu, mencari wajah-Mu dalam doa kami, agar kami boleh terus belajar untuk memahami kehendak-Mu dalam hidup kami dan mengambil bagian dalam rencana Tuhan yang indah dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Keluarga damai, jangan menyerah, teruslah berdoa. Temukanlah Tuhan dalam doa saudara, dan biarlah Roh Kudus menuntun saudara untuk memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati.